dari tahun 2009 sampai 2019 saja, selama 10 tahun saja, ini ada dari PT Rakabu Sejahtera, Cilipari, Markobar, Martabak Kota Barat. Ini ada, jadi banyak sekali. Inilah tempat-tempat di mana oligarki ya atau pengusaha-pengusaha itu titip modal kepada keluarga ini. Dia yang sekarang jadi wapres ini maju dalam kontestasi Pilkada Solo, wali kota. Calon kuat waktu itu sebenarnya kan wakilnya Pak Rudi. Tiba-tiba calon wakilnya Pak Rudi yang harusnya dia menjadi wali kota itu kan di-COVID-kan. Ketika mencalonkan Pilkada wali kota Solo, ya, ada seorang pengusaha, kumpulan dari beberapa orang ya, yang itu dibalik merek yang mungkin kita kenal lah gitu. Saya sebut saja lah mereknya. Itu adalah C Corporated. C Corporated itu dibalik Cbank, Shopee, Garena, dan lain sebagainya. Kenapa kita bisa narik langsung garis merah? Perusahaan dia C itu Limited itu pun diresmikan kantor pusatnya di Jakarta saja. Yang resmikan adalah Presiden. Jokowi waktu itu yang resmikan. Bagaimana jasa Sritek yang luar biasa terhadap keluarga ini tadinya. Dulu kan supportnya luar biasa. Apa yang terjadi ketika kemudian sudah selesai? Ya dihabisi. Dipilotkan. DNA-nya begitu. Dekat dengan dia tuh ketika dibutuhkan dekat. Ketika sudah nggak dibutuhkan, diinjek habis. Bapaknya nebang, anaknya yang pertama tuh nebeng, si Kaisang tadi. Menantunya ya ini Bobby nih. Ya kan nambang. Hanya satu keluarga. Hanya satu keluarga tapi duitnya banyak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, ada satu pertanyaan yang masih mungkin saja menggaung di benak banyak sekali warga Indonesia. Langkah-langkah kecil yang kemudian menjadikan Gibran Rakabuming menjadi wali kota. Pernah ada satu partai yang kemudian harus dalam tanda petik mengorbankan seorang kadernya untuk Gibran. Semua itu saya kira tercatat di banyak orang, dan terutama yang saya yakini mencatat itu dengan cukup baik dan mendokumentasikannya adalah orang yang saat ini duduk di hadapan saya, Mas Roy Suryo. Selamat bertemu kembali, Mas Roy. Alhamdulillah. Berapa lama kita nggak ketemu, Mas? Selamat tampil kembali. Ya, ada orang yang sosoknya sangat kuat di balik yang tadi mau kita bicarakan. Iya, ada pengusaha atau ada cukong yang mungkin harus kita sebut nanti. Yang membiayai. Iya. Jadi sebelumnya gini, pemirsa Madilog dan juga Kang Darsa, kita harus cerita anak ini, saya pasti nyebut anak lah, ini bocah kok ini. Anak ini sebenarnya tidak lahir begitu saja. Tapi dia, kalau biasa saya gambarkan dalam cerita pewayangan, ini saya gambarkan sebagai Petruk cilik. Gitu. Ya, kenapa Petruk cilik? Ya, karena ada Petruk gede di baliknya. Jadi ada Petruk gede. Sedikit kalau kita ingat ya, ini hanya filosofis saja. Kenapa orang bilang, Roy Suryo kok selalu bawa-bawa wayang? Dulu justru wayang itu sebenarnya adalah bagaimana para pendahulu kita atau para pujangga kita itu berusaha menjelaskan kepada masyarakat dengan menggunakan adat istiadat atau menggunakan simbol-simbol yang sangat adiluhung. Bahkan dulu ketika wayang ini pertama kali datang ke Indonesia, ya itu ada wayang Purwo, ya wayang tua pertama. Waktu itu juga akhirnya oleh para petinggi-petinggi atau para alim ulama dan juga para pujangga waktu itu diciptakanlah tokoh-tokoh, salah satunya adalah Petruk ini. Jadi ada Semar, ada Gareng, ada Petruk, ada Bagong. Itu tidak ada di India, Kang Dasar. Ya kan? Punakawan itu ya. Punakawan. Bahkan itu muncul di daerah masing-masing. Di Jogja, Solo, Jawa Tengah itu Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Ya. Kemudian di Sunda, nah teman Kang Dasar kan juga ada Semar, Dawala, ya kemudian Cepot. Nah, jadi Gareng itu. Jadi desa negara mau toto, desa mau coro. Ya, segala tempat tuh ada kearifan lokalnya. Nah, kenapa kemudian saya cerita? Karena Petruk ini menggambarkan sosok yang merakyat. Awalnya begitu. Ya, jadi Petruk ini memang merakyat awalnya. Tapi kemudian ada satu kisah, saya nggak akan ceritakan lagi di sini. Ya, sudah sering saya ceritakan. Petruk tiba-tiba jadi ratu.
Ya, dia nemukan jimat Kalimosodo. Ya, kalau dalam agama itu kalimat syahadat. Tapi dia nggak kuat membawa itu karena dia menjadi Prabu Kantong Bolong yang kantong kanannya ada 11.000 triliun, kantong kirinya ada 8.000 triliun. Nah, singkat kata, dia sebenarnya Petruk ini pengen lanjut kerajaannya itu selama 3 periode. Tapi karena dia nggak bisa, maka dimunculkanlah mirror-nya dia. Nah, ini yang namanya Petruk Cilik. Alter ego. Sebenarnya dalam dunia pewayangan memang nggak ada 2 Petruk, itu nggak ada. Ini Petruk ala Roy Suryo aja gitu ya. Jadi ada Petruk gede tadi, ada Petruk tua dan ada Petruk Cilik. Nah, jadi Petruk Cilik ini lahir, ini bukan kemudian tiba-tiba bisa lahir begitu kan? Ini memang diciptakan, di-create, dan kemudian sekarang sumber dana yang ada di balik sang bapaknya ini, Petruk gede ini, sekarang semuanya dikerahkan ke Petruk Cilik. Maka ketika tadi Kang Sarsa cerita, sebelum kita langsung loncat ke ada sebuah kejuaraan, waktu itu kejuaraan game online, yang kemudian ketika dia mau maju menjadi calon wali kota, sebenarnya kita bisa lihat, pemirsa dan juga masyarakat Indonesia tidak akan melupakan apa bisnis di balik keluarga ini. Banyak banget kan. Kalau kita lihat ya, ini dari tahun 2009 sampai 2019 saja, selama 10 tahun saja, ini ada dari PT Rakabu Sejahtera, Cilipari, kemudian ada nih banyak banget. Ya, kemudian ada Martabak ya, ini kan Markobar, Martabak Kota Barat. Ini ada, jadi banyak sekali. Inilah tempat-tempat di mana oligarki ya atau pengusaha-pengusaha itu titip modal kepada keluarga ini. Ya, kelihatan banget kan ini. Jadi ini masuk ke 2 bocil ini. Oh, itu kantong-kantongnya. Kantong-kantongnya. Jadi cara mereka menanam bukan kemudian dia tiba-tiba bisa menjalankan bisnis ini sendiri. Enggak mungkin. Dan rata-rata, Kang, dan juga pemirsa Madilog, rata-rata ini sudah boncos sekarang. Mana ada yang sekarang jaya? Nggak ada. Padahal waktu itu sudah berusaha sedemikian rupa, dipaksakan. Kita ingat, ada periode di mana kalau kita naik maskapai kebanggaan nasional Garuda, itu keripiknya produksi mereka. Sekarang masih? Enggak. Saya pernah tanyakan waktu itu, karena saya bilang, ini siapa ini yang karena waktu itu saya masih anggota DPR itu. Asalnya apa gitu? Dan tanyakan ke teman-teman Komisi 6 waktu itu kan, BUMN kan. Apa dasarnya dia bisa masuk melalui proses tender yang benar nggak? Jangan-jangan tuh ada quote and quote pemaksaan supaya laku gitu kan? Kan produk-produk ini kan sekarang banyak yang sudah tutup. Bahkan jangankan produk ini, beberapa kafe dia saja itu kan sudah tutup juga sekarang. Kemana larinya uang itu? Mungkin kita nggak perlu pusing kan? Itu kan uangnya para konglomerat kan gitu. Tapi yang kita lihat sebenarnya dia juga menjalankan itu dengan banyak tanda tanya. Salah satu contohnya adalah ini adalah kafe yang namanya Markobar, ya Martabak Kota Barat, tempat itu di Jogja, di Solo, di Solo, di Kota Barat Solo. Ini dia waktu itu. Ini waktu masih menjadi anak wali kota, ya. Kalau kita lihat topinya saja, ini kan topi yang aneh aja, judulnya Dasmu. Ya, ini, kepalamu. Kepalamu ya. Jadi kata-katanya, maaf saya episode sebelumnya ketika saya di Madilog. Bukan dengan Kang Darsa, tapi dengan Kang Marwi, saya cerita soal kampung dan kampungan. Ya, ini kan kata-kata kampungan. Lebih kampungannya lagi, dia sengaja, Mas, untuk menarik perhatian. Waktu itu di kafenya, dia menghasilkan atau melukiskan ilustrasi yang kalau ini dikenal masyarakat sebagai Illuminati. Satu mata itu. Satu mata, Dajjal. Sempat dia ngeyel ketika waktu itu kan banyak protes dari masyarakat. Tapi apa katanya? Katanya, oh ini melambangkan yang agak segitiga kan? Ini melambangkan pemilik kafe ini, yaitu Gibran dan 2 orang kawannya, Tony apa siapa gitu. Tapi setelah diprotes oleh, kalau nggak salah oleh Forum Umat Islam Solo waktu itu, pokoknya akan dibikin rame, akhirnya mau nggak mau ini dihapus. Itu kan menunjukkan kalau dia suka nantang-nantang bahaya. Dan very colossal. Itu sisi yang menyerempet bahaya. Itu di tahun-tahun 65-an gitu. Memang waktu itu terkenal. Nah, ini yang lebih jelas lagi. Gambarnya. Jadi kalau pemirsa Madilog mungkin Roy Suryo itu ini loh gambarnya jelas. Betul. Memang tulisannya yes you can. Ini simbol yang sempat dipakai pada saat pemilu di Amerika gitu ya. Tapi gambarnya bukan Illuminati atau Dajjal kayak gini nih.
Jadi dia tuh sengaja pakai simbol-simbol kayak gini. Dan sekali lagi dengan adanya orang-orang di balik ini semua, di balik bisnis ini, dia tidak akan jadi apa-apa kalau dia bukan seorang anak dari presiden, ya. Dan kan pada periode sebelumnya saya juga cerita bagaimana bapaknya itu tadi, Petro Gede itu dikasih fasilitas demikian rupa dan bahkan menumpang mobil SMK waktu itu. Ya, menumpang mobil SMK ketika naik menjadi ngetop, tapi setelah itu ditinggal. Ya. Nah, pada saat yang menarik adalah sebenarnya penampilan yang paling original itu adalah ketika ayahnya menjadi presiden tahun 2014 pertama kali. Kemudian dia diundang, dipanggil untuk dikenalkan. Itu pertama kali tampil ke depan publik ya. Selain dia menjadi pengusaha catering tadi, cateringnya juga cateringan itu ya, Cili Pari itu dan juga Markobar tadi. Lihat gesturnya si bocil ini, ya. Waduh, itulah aslinya Gibran. Ketika dia ditanya. Dan waktu itu juga banyak komentar kan? Komentar dari iya, publik, ya, karena kan dia bilang saya katanya anak haram, gitu ya kan, gitu. Saya kerja gitu masuk. Itulah aslinya. Sebelum dia dipoles, diproses, dipermak sebagai. Dan nah kita masuk pertama sekarang cerita. Tidak ada asap tanpa ada api. Ketika mencalonkan pilkada wali kota Solo, ya, ada seorang pengusaha, ya. Sebenarnya ini bukan hanya seorang, tapi ini sebuah kumpulan dari beberapa orang ya, yang itu dibalik merek yang mungkin kita kenal lah gitu. Saya sebut saja lah mereknya. Itu adalah C Corporated. C Corporated itu dibalik Cbank, Shopee, Garena, dan lain sebagainya. Dan yang menarik kenapa kita bisa narik langsung garis merah, perusahaan dia C itu Limited itu pun diresmikan kantor pusatnya di Jakarta saja. Yang resmikan adalah Presiden. Jokowi waktu itu yang resmikan di kawasan Central District di Jakarta. SCBD bukan? SCBD. Iya. Jadi hebat banget loh. Perusahaan swasta yang resmiin adalah Presiden, ya gitu. Dan dia kemudian mensupport penuh, ya. Saya akan cerita dua hal ini. Yang satu sangat diingat masyarakat karena itu sempat heboh. Tapi sayangnya yang disupport itu belum jadi pejabat publik. Jadi kita belum akan eksplor. Yaitu ketika Kaisang, ada cerita nebeng itu. Betul. Iya. Kan sempat itu ada cerita. Iya. Yang ke Amerika. Ya, Kaisang sama istrinya. Ya, itu istrinya katanya kan sekolah itu. Kayak dapat beasiswa. Tapi kemudian naik pesawat jet pribadi. Ya, terungkap gara-gara netizen. Terima kasih sekali lagi kepada netizen. Yang ketika si istrinya tuh motret jendela pesawat. Kok jendela pesawatnya bukan jendela pesawat biasa gitu. Bukan yang oval biasa, tapi yang besar gitu. Itu pasti. Dan itu memang dimiliki oleh orang namanya Gang Ye. Gang Ye itu adalah orang yang ada di balik corporate ini. Dia punya banyak, sempat punya TV juga. Apa namanya? Di Jakarta. Ya, si Today. Tapi sekarang udah tutup. Ya, si Today udah tutup. Sempat punya itu. Jadi banyak dan ada Garena. Garena itu untuk perusahaan dan juga ada untuk permainan online. Nah, ini game online inilah. Saya tidak lanjut yang soal nebeng ya. Padahal itu jelas banget. Nebeng kok orang yang ditebengi nggak ikut tuh kan ya lucu banget kan waktu itu Kaisang sama istrinya itu ya berangkat tapi yang ditebeng nggak ikut. Orang minjamkan mobil aja orang mikir-mikir apalagi ini minjamin pesawat gitu. Pesawat sampai ke Amerika sana, sampai ke Philadelphia ya gitu. Nah, sekarang orang yang sama itu support ketika dia, nah ini yang sekarang jadi wapres ini maju dalam kontestasi pilkada Solo wali kota. Ada banyak cerita di balik itu, ya ceritanya antara lain satu, dia kan sebenarnya belum direkomendasikan banget waktu itu. Ini cerita ini silakan dikonfirmasi dengan Pak FX Rudi, ya. Jadi Pak Rudi Hadiatmo, ya, yang ketika waktu itu dia sebenarnya suruh belajar dulu di partai, tapi dia ngeyel gitu ya, pokoknya masuk dan bahkan kan calon kuat waktu itu sebenarnya kan wakilnya Pak Rudi. Tapi kita tahu lah waktu itu ada COVID. Tiba-tiba calon yang wakilnya Pak Rudi yang harusnya dia yang jadi wali kota itu kan di-COVID kan. Dituliskan kena COVID. Kena COVID. Dan orang itu kan banyak banget itu kasus-kasus COVID waktu itu. Ya sampai sekarang pun kita sebenarnya masih bertanya-tanya, COVID ini beneran atau COVID-COVIDan? Karena sebenarnya kasus yang sama. Sempat terjadi ketika virus flu burung yang terjadi pada pemeriksaan Pak SBY. Kalau mau, waktu itu zaman SBY pun bisa dilakukan hal seperti COVID. Dibisniskan.
Oh, Tapi SBY nggak mau membisniskan rakyatnya untuk flu burung. Waktu itu kita pandemi gitu ya? iya dibikin pandemi, dibikin proyek, dibikin vaksin, dilawan. Akhirnya apa? Ya nggak masuk kan? Jadi kalau ada orang narasi yang sekarang mengatakan Indonesia sukses menghadapi COVID, ya sukses membisniskan COVID. Ini kan Pak Dharma Pongrekun kan pernah juga cerita hal ini di Madilog. Pernah. Saya konfirmasi nih, sedikit melipir dulu. Iya. Jadi memang waktu itu tuh pernah ada tawaran untuk membisniskan. Iya. Orang yang sangat tahu hal ini adalah Profesor mantan Menteri Kesehatan. Prof. Siti Fadila Supari. Bu Siti Fadila Supari pun yang berada di balik ini untuk menolak itu. Dan Pak SBY setuju. Makanya Bu Siti Fadila Supari dalam kesempatan yang lain akhirnya dikasuskan, dikriminalisasi. Dengan kasus yang sebenarnya bukan merupakan kesalahannya. Ini jahat ini. Ini oligarki dunia berarti. Dunia ini internasional ini. Ini kan pernah juga habis COVID ini. Jadi sebetulnya orang yang berpikiran kritis seperti itu tidak serta-merta anti-fact ya? Enggak, malah justru itu clear orangnya benar-benar berpikir ke depan. Ya, kayak Bu Siti Fadila Supari, Om Dharma Pongrekun, dan juga ada tokoh yang lain. Sempat juga Mas, sebelum ke sini. Sempat juga kita sebenarnya akan dikasuskan waktu itu dibikin kayak COVID lagi ketika ada uji coba untuk nyamuk wolf gitu. Yang jenis baru itu ya. Iya, UGM mau kena lagi gitu ya. Tapi untungnya alhamdulillah itu nggak sukses gitu. Ini juga sebenarnya hampir nih akan ada gejala COVID baru gitu. Tapi masyarakat harus cerdas lah kayak gini. Karena kita ini benar-benar jadikan bukan kelinci percobaan, orang percobaan. Oke, kembali ke sini. Ya, jadi artinya adalah dia kemudian kan akhirnya menjadi wali kota Solo. Karena saingan terberatnya Pak Arif gitu. Ada namanya Pak Ahmad apa ya? Ahmad Purnomo. Ahmad Purnomo, maaf saya tadi salah sebentar. Pak Ahmad Purnomo kemudian dikalahkan. Ya. Tapi yang dibalik pencalonan ini kan luar biasa. Waktu itu ada festival di Solo. Festival game gitu loh. Untuk mendukung kampanye ini. Nggak tanggung-tanggung, Mas. Kalau di Jakarta saja sebuah festival itu kan paling hadiahnya televisi, barang-barang handphone, kulkas, AC itu udah bagus banget. Ini mobil, Mas. Untuk kota untuk kota sebesar Solo, ya sebesar itu artinya sekecil Solo, ya dengan hadiah mobil, ya kan luar biasa. Ya dan itu dari mana? Ya dari corporation ini kan ini dibalik. Jadi sebenarnya rantainya itu jelas. Itu apa tidak termasuk gratifikasi? Gratifikasi. Harusnya KPK waktu kemudian ada laporan dari Ubaidillah Badrun ya atau Ubaid ya. Itu jelas bisa melihat garisnya ini loh. Jelas banget garisnya. Karena misalnya lihat pesawat yang disediakan untuk Kaisang itu dari orang yang sama ya. Kemudian orang yang sama atau perusahaan yang sama kemudian menyediakan fasilitas juga untuk kakaknya untuk Gibran yang akhirnya jadi wali kota Solo. Itu kan jelas banget. Kemudian kalau ditelusur yang ada di balik itu, di balik perusahaan-perusahaannya dia tuh apa. Dan ini habis dari itu kan seolah-olah kan mulus banget itu Gibran itu. Padahal kalau kita lihat ya, kemudian dalam berbagai biografinya, ini sudah banyak banget yang kemudian kalau dilihat dari dulu dan sekarang. Waduh, ada orang kalau kita lihat di wiki, itu kita bisa baca sejarahnya. Kebetulan saya editor wiki juga gitu. Jadi saya tahu naskah itu aslinya apa, kemudian sudah diubah berapa kali. Ini salah satu contoh naskah wiki yang sudah mengalami perubahan berulang-ulang. Mulai dari waktu itu sempat naskah awalnya yang ada di wiki itu yang ini. Nah, ini yang ada di wiki. Ini tadi naskah yang ada di Prokompim. Prokompim itu situs wali kota Solo ya. Awalnya tertulis Gibran Raka Buming Raka Bachelor Communication. Wah, ini sempat kemudian berubah-ubah riwayat pendidikannya. Nanti kita lihat riwayat pendidikannya yang berubah-ubah. Dari sini saja sebenarnya ini sudah satu misteri. Kok ada orang yang riwayat ini Prokompim itu forum komunikasi dari Solo ya. Ini sempat memuat biografi dan kemudian salah gitu ya. Dan ini banyak banget perubahannya. Nah, dari situ yang bisa kita lihat adalah ini misalnya riwayat hidup yang ada di wiki ya. Ini pun berubah-ubah dari kasus dari sekolahnya yang ada di Management Development Institute of Singapore yang tiba-tiba dapat kayak surat tanda lulus padahal dia tidak pernah menjalani yang namanya
diploma atau foundation di University Technology of Sydney. Ya. Dan ini bukan main-main, Mas. Saya sendiri sudah ke Sydney. Ya, betul. Dan itu ya, tahun lalu ya? Ya, sebentar lagi kita terbitkan tuh bukunya. Ya, Gibran Black Chapter itu. Oh, yes. Jadi itu sebagai penguat dari buku yang pernah dibuat oleh salah satu kawan yang sekarang udah jadi termul itu, ya, si Omon-Omon itu, ya, si dokter. Tapi kata beliau kan itu salah semua Ends Game itu. Gimana bisa salah? Yang melakukan penelitian saya kok yang nyalain dia itu. Tadinya dia tulis dalam sebuah buku kok. Kalau itu udah parah lah. Udah otaknya udah tertranslasi dan rotasi lah itu. Artinya gini, dari riwayat pendidikan ini saja yang kemudian dimunculkan dalam situs di KPU, dari SMP-nya, oke SMP-nya nggak pernah berubah, tapi ini pun dipertanyakan. SMA-nya kayaknya di Orchard Park Secondary School. Nggak lulus. Ya, tiba-tiba lari ke UTS di Sydney. Padahal UTS ini sebenarnya adalah pathway atau sebenarnya matrikulasi untuk masuk perguruan tinggi. Tiba-tiba bisa lari lagi ke sini. Kacau lah ini anak ini. Dan kemudian ketika kita lihat di latar belakang selain tadi kita bandingkan dengan riwayat pendidikan yang ada di sini, Mas. Ya, kita banding yang ada di Setnak. Ini yang lebih jelas lah, yang lebih gede ini yang ada di Setnak. Ini pun kebalik-balik. Kalau yang ada di Setnak ya, dan kemudian kita bandingkan dengan tadi yang ada di KPU, dari sini saja sudah kelihatan inkonsistensinya. Ini 2004 itu sudah masuk ke Management Institute of Singapore. Yeah. Padahal di sini di 2004 dia masih di Orchard Park Secondary School. Betul. Ya kan gitu. Ini 2004 2007. Terus dia masih masuk ke UTS di 2004 nih. Ini UTS. Di sini sudah masuk. Jadi ini kebalik-balik. Bahkan dalam publikasi pencalonan dia dari wali kota ke presiden, wakil presiden, ya. Kemudian ini terakhir dia seolah-olah ada di MDS. Kalau ini seolah-olah dia nanti ada yang S2 di sini. Nah ini publikasi yang ada, ya. Dia seolah-olah S1 di MDS, S2 University of Technology. Padahal ini bukan S2. Ini aja nggak lulus dia di UTS Insert itu, ya. Dan bahkan kalau kita baca kalau kita buatkan matrik, Mas, anak ini benar-benar loncat. Jadi tahun ke-9, tahun 2001 ini udah kita nanti ada di buku Gibran Black Chapter. Nah, itu dari core pendidikannya saja dia udah loncat-loncat. Ya, jadi artinya kalau ayahnya ijazahnya ditengarai 99,9% palsu. Orang ini riwayatnya saja udah palsu. Jadi bukannya sekolahnya di samping nggak punya yang namanya sertifikat. Ini. Jadi kalau orang bicara track record ini udah tracknya aja nggak ada. Dia tidak punya yang namanya ini. Nah, ini UTS Insert di tahun 2005-2006 waktu itu hanya ada kursus bahasa Inggris. Jadi nggak mungkin ada pendidikan diploma atau foundation. Dan dia harusnya dapat sertifikat semacam ini. Tiba-tiba mendadak Kemendikbud mengeluarkan ini surat keterangan. Ya ini apa kabar juga nih? Apa kabar juga? Udah mulai ada? Kita kejar. Karena kan awalnya yang bertugas waktu itu meneliti ini kan Resmond. Resmond tiba-tiba menyabut gugatannya. Cemen banget dia tuh. Ya. Gara-gara dia ikut RJ, dia nyabut. Tapi kita kejar masih. Dan terakhir kan ada gugatan dari Pak Subhan Pala. Nah, ini masih ngejar ini. Karena apa? Lucu banget. Ini kan jelas betul namanya Grade 12. Nggak ada di Australia itu Grade 12. Ya, yang ada years. Ya, years 10, years 11, years 12. Nggak ada nih. Jadi dari sini salah. Apalagi tiba-tiba dia dapat surat yang menunjukkan dia setara dengan SMK. Mana bisa dia setara SMK? Dan banyak banget, Mas, kalau kita lihat di dalam ini nanti kita bongkar ini yang namanya berkas dia pendaftaran ketika wali kota. Wah, ini parah lah pokoknya. Kita nggak akan bongkar sekarang, tapi artinya gini, kembali kepada bisnisnya, ya. Jadi artinya, Mas, ini yang paling momentum, yang paling bersejarah. Dia kan setelah dari wali kota dia nyalon menjadi wakil presiden. Ini sempat heboh waktu itu. Ketika debat calon wapres. Saya waktu itu mengkritik dia. Yang ini yang disautkan ke telinga itu ya. Makanya, kenapa ada mana ada orang debat kita aja ngobrol begini. Kan cukup hanya satu mikrofon. Kalaupun terpaksa tiba-tiba mati, itu kan bisa langsung dari kontrolnya kan mati. Tolong dikasih handheld mikrofon.
Ini coba dihitung berapa mikrofon yang terpasang di sini. Satu yang ada di clip on ini persis sama kayak yang kita pakai. Dua yang ada di itu bukan panitia ya? Panitia. Panitia, oke. Nah, tapi kan ya kita tahu panitianya siapa. Siap. Ya. Satu lagi masih tambahan hal. Mana ada backup sampai 3 kayak gini. Iya. Backup tuh maksimal 1. Dan satu lagi, ada alat yang diletakkan di telinganya. Kemudian ada yang namanya receiver yang diletakkan di punggungnya. Dan itu ada fotonya jelas banget ketika dia membalik itu ada alat besar dibalik. Sayangnya memang waktu itu kan tidak digeledah dia. Kalau digeledah ya kena udah. Dan waktu itu sebenarnya banyak lah video-video yang ada. Ada orang yang bimbing dia berkata, jawabannya ini. Itu kan dilakukan cukup ini ya, artinya di ruang terbuka. Ya. Dan maaf, agak telanjang. Artinya sebetulnya KPU pusat tidak bersih-bersih amat dong kalau gitu. Iya. Siapa yang bilang KPU bersih? Oke. Kita kan sudah tahu. Di sisi yang lain, saya bongkar dengan teman-teman waktu itu namanya belum Bon Jovi. Tapi teman-teman aliansi dari perguruan tinggi, ada Mbak Leonie Lydia, ada Mas Lukas Suarso, ada Pak Sam, ada Pak Petrus juga. Kita bongkar rekapnya, sistem informasi rekapitulasi pemilu kita pernah bongkar. Itu kan juga boncos dimasukin program script yang kemudian dia merubah angka seenaknya. Sama dengan ini. Saya mendapatkan jawaban waktu itu dari floor directornya. Tapi saya senyum aja kayak kita nggak ngerti aja Mas, saya bilang gitu. Kita orang lapangan ngerti lah kayak gitu. Floor directornya berarti orang yang resmi di hire sama KPU. Kebetulan gini, kebetulan kan KPU waktu itu dalam menyikat debat itu kan ada beberapa tempat Mas. Iya. Setiap satu tempat di-host oleh oleh stasiun TV tertentu. Saya nggak perlu sebutkan stasiun TV-nya. Tapi artinya saya tidak menyalahkan stasiun TV-nya. Itu pasti sudah ada instruksi atau kesana. Dan saya berani pertanggungjawabkan ini karena ini jelas banget kok. Kelihatan banget alatnya dan saya pernah bawakan alat itu ya yang namanya neck earphone itu. Jadi earphone itu sengaja bisa diletakkan di mana saja. Bahkan baju dia yang terakhir dipakai pun itu kan baju yang seolah-olah kayak baju Naruto gitu. Yang kemudian kerahnya tebel banget kayak kostum gitu. Kostum itu disitulah suaranya keluar. Kalau orang berkata, Mas apa nggak mungkin suara ini bocor ke mikrofon? Kan memang ada bocornya sedikit. Sempat ada dalam rekaman itu ada bocornya suara wanita yang tiba-tiba menginstruksikan apa. Dan dia pun sempat salah loh dalam membaca jawaban. Ya. Dan ketika dia membaca jawaban, yang jawaban digedengkan ke dia. Ini kan alatnya namanya feeder. Iya. Biasa Mas. Ya, penyiar TV lah ya. Iya, kebetulan saya pernah siaran di TV 10 tahun kan gitu. Di salah satu. Kan itu kan kita bisa aja diingatkan. Mas tolong baca ini, tolong baca prompter. Mas kira-kira udah 5 menit lagi. Nah sama. Dan dia pernah dengan gagah berani menyebutkan perbandingan antara kota Jogja dan kota Solo wisatawan. Nih. Jadi dia waktu itu mengatakan, ini waktu debat ini. Ya datanya. Yang di-feedingkan ke dia tuh salah. Dan karena itu yang keluar juga salah. Ya keluar juga salah, wong dia robot aja kok. Garbage in, garbage out. Iya, kenapa saya bilang dia robot? Nih alatnya. Jadi selain feeder ini, ya, kan ada alat lain yang namanya prompter. Betul. Yang ada di depan ini. Ya. Kan dengan enaknya bisa baca. Dan waktu saya masih aktif di Twitter dulu, ini saya tulis, ini teknologi yang dimungkinkan untuk memandu atau kemudian mengkomando. Kalau teleprompter kan itu dilihat sama semua orang. Iya. Jadi artinya bebas-bebas saja gitu. Ya memang bebas, semua orang juga menikmati itu kok. Kan itu kan di situ ada waktu. Iya. Ada apa? Tapi kan yang namanya feeder kan nggak dilihat semua orang. Iya, oke. Waktu itu jawaban dari Prof Mahfud, jawaban dari Caimin yang ketika ditanya, ya dia bilang, saya juga dipasangi. Iya, tapi dipasangi punya bapak nggak dihidupkan. Jadi nggak ngerti yang lain, kan sama alatnya. Dengan mudah. Kamuflase lah ya. Kamuflase bisa. Kita misalnya berdua pakai. Kang Desa pakai saya dimatiin. Ya, kan dimatiin. Itu kan persis kayak misalnya alat untuk menerjemahkan, interpreter unit gitu ya. Yang ada di kayak di PBB ya. Betul. Itu kan kadang-kadang bisa kita hidupin, bisa kita pilih channelnya yang mana, ya suara apa, suara Indonesia atau suara Inggris atau suara Prancis dan lain sebagainya kan sama dengan yang dia pakai. Dan waktu itu saya dilaporin juga Mas ketika melaporkan oleh relawan-relawan. Oh iya, tapi nggak jalan laporannya. Karena memang mereka nggak bisa buktiin kalau saya salah.
Oke. Jadi bingung juga penyidiknya. Karena waktu itu ini adalah usulan moral yang sangat bagus waktu itu. Kenapa satu orang ini bisa banyak sekali alat? Jadi ini sebenarnya adalah headset tambahan yang dipasang dan itu sebenarnya nggak perlu orang ini mengat. Jadi saya lihat apa? Orang ini tuh sudah ada niat ya persis kayak bapaknya, Mas. Jadi tricky, ya Petro Cile ini senang main tricky. Dan itu tidak hanya tricky kepada dia yang dengan bohong kayak gini ya. Keluarganya pun itu sekarang kejadian, Mas. Nah, ini coba kita lihat. Ya. Satu program yang diandalkan. Lapor Mas Wapres. Mana sekarang outputnya program ini? Iya kan? Digembar-gemborkan sampai ada orang yang kemudian ngantri dari jam 5 pagi. Iya. Nggak ada outputnya sama sekali. Ngabisin duit aja. Kalau nggak salah di bulan kedua pun waktu itu sudah sempat kami angkat. Iya. Waktu masih ada Mas Reza di betul, sini. betul. Dan Mas saat itu pun sudah dipertanyakan kan? Ya, dan Mas Reza Indragiri waktu itu malah mempertanyakan, menanyakan, Fufu Fafa itu siapa? Gitu kan? Betul. Iya. Dan salam untuk Mas Reza dan dia terjawab sampai dengan detik ini. Dan ini kan sudah banyak kan? Bapaknya nebang, anaknya yang pertama tuh nebeng. Ini yang nebeng kita bicarakan tadi, si Kaisang tadi nebeng, ya. Menantunya ya ini Bobby nih. Ya kan nambang. Iya. Dan ini padahal sudah disebut dalam sidang. Iya kan? Kan ada dalam sidang tapi kan tidak dipanggil oleh hakim. Malah hakimnya rumahnya dibakar atau apa itu kan ada kasus kriminalisasi kan. Belum lagi, nah ini yang menarik. Kalau kita bicarakan soal akun Fufu Fafa. Dia nggak bisa ngelak lagi lah sebenarnya. Karena nomor akun di Fufu Fafa yang didaftarkan, itu adalah nomor handphone dia. Yang waktu itu adalah digunakan untuk, ini pendaftaran Pilwalkot Solo tadi. Pemilihan wali kota Solo. Tanda tangan dia sendiri, ini ada KTP dia, ini sesuai dengan data yang ada di pendaftaran di KPU di Solo. Ini nomornya ini. Dan kalau kita lihat ya, saya nggak mau menampilkan yang 5.000-an lebih ya. Itu nanti ada di buku Gibran Black Chapter atau pada buku yang lain ya. Betapa jahatnya. Ini lebih jahat dari tuduhannya Pak Amin Rais, Mas. Tuh. Ini tulisan-tulisan Fufu Fafa. Iya. Saya lagi membayangkan ya ini Prabowo mendaki Semeru. Kemudian dari atas pas nyampe di puncak dia mengibarkan bendera merah putih. Lalu dia berteriak, titik. Terus dia bergulung-gulung jatuh seperti landak atau apa itu di sini, ya kan? Iya. Gitu, Mbak kembalilah. Gitu. Ini kan jahat banget Mas orang ini. Kalaupun belum mau diakui, Fufu Fafa kan belum tentu Gibran. Oke, baca saja dulu kalimat-kalimatnya, ya, gitu. Nih lihat, ya, ini kasihan Om Wowo, ya, bla 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 bla. Ini kan juga nyebut-nyebut yang mirip seperti yang dikatakan oleh yang sekarang disebut kan, gitu, yang soal-soal sejenis dan lain sebagainya, iya kan? Ini lebih jahat, Mas, dari apa yang terjadi yang lagi dihebohkan sekarang, yang dalam Fufu Fafa. Harusnya Fufu Fafa ini dengan mudah, Mas, sebenarnya diketahui. Datanya sudah ada semua kok. Kenapa tidak bergerak? Dan bukan hanya itu, Mas. Dia jejak digitalnya jelas banget sebenarnya. Tapi kasar ya ini ya kalimat-kalimatnya ya. Bukan hanya kasar, Mas. Sangat kampungan. Bukannya kasar, kampungan aja pakai banget ya. Dan kalau kita lihat jejaknya, bukan hanya situs-situs atau di Kaskus saja. Dia sempat masuk situs-situs yang kayak gini. Kayak yang ada di X Video, RedTube, kemudian Spank-Bank, ya. Kemudian PayPal biasalah. Jadi Fufu Fafa ini yang ada di tengah ini. Itu apa tuh? RedTube ya. RedTube itu situs-situs merah untuk sek-sek lah gitu. Kemudian di atas ada juga Chaturbate, ya. Ada juga Phone Sex Chat. Kemudian ada juga Tongchen Maximen. Dan banyak, Mas. Jadi akun Fufu Fafa itu kemana-mana. Dan itu menunjukkan jejak-jejaknya jelas oleh si Fufu Fafa. Padahal Fufu Fafa itu kalau mau ditrace gampang. Misalnya, di sini jelas banget ya. Misalnya saya jelaskan ini ya. Ini ada akun namanya Cilipari Catering. Ya, kita tahu lah pemilik Cilipari itu siapa. Ya tadi dari awal tuh ya. Iya, jelas kan. Dari akun Fufu Fafa
pernah kejadian dia nulis ya pada tahun 2013. Dia salah nulis akun di Prim ID Raka Genarli. Lupa apa. Padahal Raka Genarli itu adalah akunnya si Cilipari Catering. Aku nggak iso log ke Raka Genarli. Jadi ini ada keterkaitan antara akun Fufafa dan Cilipari Catering. Nama Raka, Twitternya namanya @rkgbrn. Oke, ini Twitternya si Kaisang. Dia selamat ultah ibu itu maksudnya ibunya ya Iriani. Ya Irian. Sama Mas, ini kan ulang tahunnya sama. @rkgbrn. Lah RKGBRN kan Fufafa. Gibran Rakabumi. Adiknya saja sudah mengakui dan pengakuan adiknya ini pernah juga dimuat di Bocor Alus Tempo. Ya, ketika Bocor Alus mencoba mengetahui Fufafa itu siapa dari BIN, Badan Intelijen Negara. Badan Intelijen Negara membenarkan Fufafa itu. Lihat dari akun Fufafa ini. Istri cerai, anak homo, terus baru lebaran masuk. Ini kata-kata Fufafa ya. Kasihan capres yang anaknya fashion designer homo. Kan jahat banget ini. Kampungan dan jahat. Ya. Dan itu jelas terkait dengan Cilipari Catering. Satu lagi bukti yang ada. Mereka itu saling berhubungan. Ketika kita masuk ke akun Kaskus, ke atur ulang kata sandi, di sini kita masukkan nomor handphonenya yang belakangnya 33. Dan ketika kita masukkan langsung muncul cilipari@gmail.com. Nah, cilipari@gmail.com itu kan juga Cilipari. Cateringnya si Gibran. Dan ketika kita masukkan nomor handphone ini, lucu Mas, yang keluar nomor handphonenya lama. Ini nomor handphone lamanya Gibran. Yang muncul namanya Pak Gibran, wali kota. Terus ada, ini yang lucu, ada penyebutan kan ada ya? Ada orang-orang menyebut nomor itu apa gitu ya? Itu yang ada di Get Contact. Betul. Yang kemarin ketika WA palsunya mengaku Dokter Tiva itu salah satunya punya Ade Armando. Ya kan? Bukan salah satunya, ada beberapa itu nyebut nomornya Ade Armando. Perkara itu benar apa enggak, ya salahkan Get Contact. Get Contact itu juga nyebut nomor ini, ada ini yang lucu Mas. Customer Syahrini KW. Customer Syahrini Kutai. Kita tahu padahal Syahrini itu, mohon maaf ya Pak Syahrini, itu kan anu banget ya, si Gibran ini punya ketertarikan yang luar biasa terhadap Syahrini. Ada ketika dia ngobrol, ketika dia ngobrol dengan adiknya Kaisang pada wawancara, itu kan sempat juga dia ngobrol soal Syahrini. Nggak sengaja. As a man, gitu ya. Betul. Apa istilahnya adalah perasaan dia, bukan istilahnya adalah alam sadar dia, alam bawah sadar dia itu mengatakan ketika si Kaisang mengatakan ini sepatu pre-love gitu. Kemudian si Gibran mengatakan Syahrini pre-love gitu. Gimana? Ternyata di sini tercatat ada Gibran Rakabumi, Gibran anak Jokowi, customer Syahrini dan lain sebagainya. Waduh, nomor handphone ini nggak bisa lari lagi nih Mas. Dan bahkan orang-orang waktu itu kan ada juga Kang Dansa yang iseng-iseng transfer uang ke nomor itu. Munculnya apa? Ya Gibran. Atau munculnya Fufafa ke nomor handphone ini. Jadi di sini jelas banget. Apalagi di sini juga kelihatan kan gitu. Cilipari Catering Service menyediakan peta-peta bla 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 bla. Nomor handphonenya Ikal ini nomor telepon rumah ya. 0211 Solo. Atau email ke cilipari@gmail. Ya udah sama dengan yang didaftarkan di sini. Cilipari@gmail. Ini juga, Mbak, ini juga lucu. Dia mengucapkan selamat ulang sukses kepada diri saya sendiri atas dibukanya cabang baru Mangkokku, ya, yang ada di gini. Dan jadi dia akunnya pun sama. Jadi sebenarnya kalau dilihat polisi itu sebenarnya gampang mengetres ini. Jadi ini soal tidak ada niat aja kali ya? Tidak ada niat dan tidak jujur dari si pemilik akun ini. Udah jelas. Tapi kan kalaupun pemilik akun tidak jujur, kalau lembaga negara punya niat yang punya goodwill ya jalan-jalan aja. Kena. Makanya sekali lagi kalau kita lihat ya. Jadi ini bukan hanya soal seperti bapaknya yang tidak punya ijazah ya. Dan itu kan bukunya Dr. Bonatua terakhir kan mengatakan bukan ijazah palsu tapi tidak punya ijazah. Tidak ada. Itu dari Pak Bonatua ya? Pak Bonatua, barusan bukunya terbit. Ya. Tapi surat keterangan yang dimiliki oleh Gibran ini pun salah. Dan lucunya Mas, ada satu buku yang terbit baru dari kelompok sana, kalangannya Inalim, yang itu katanya pakar pendidikan. Itu pun mengatakan bahwa ini salah.
Memang Ini salah iya, Telegram. Gibran itu tidak punya ijazah SMA. Ya sudah, kalau nggak punya ijazah SMA kok bisa-bisanya muncul dia lulus dan kemudian muncul ijazah perguruan tinggi. Sama kayak bapaknya kalau gitu. Ya, berkali-kali kan Egy juga mengatakan, saya dulu meneliti soal ijazah SMA-nya. Ijazah SMA-nya nggak ada. Nah sudah, berarti ijazah SMA-nya nggak ada ya. Ijazah S1-nya, UGM-nya juga pasti nggak ada kan. Jadi lagi-lagi, Mas, kalau kita bicarakan di filosofi dunia pewayangan, ya, kacang mongso ninggal no lanjaran. Ya. Artinya kacang itu tidak mungkin pergi jauh dari lanjaran, dari polanya. Ya, pohon tidak mungkin atau buah tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Dia itu ya plek ketiplek, tidak mungkin jauh-jauh dari bapaknya ini. Jadi apa kelakuan bapaknya, ya itu akan terjadi nanti pada anaknya, bahkan lebih parah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, wah nanti sebentar lagi pasti yang diogrok-ogrok anak. Lah iya, udah jelas kalau itu. Jelas-jelas dia berperilaku mulai dari awal mau menjadi pilwalkot saja dengan dukungan dana yang tak terbatas dari kelompok C Limited dengan Gang Y, dan Gang Y yang support ke adiknya, support ke lomba-lomba yang ada. Maka kalau kemudian kita tampil bersama dengan rakyat untuk kemudian menyetop dia, ya 3 periodenya maupun anaknya, ya jangan disalahkan. Gitu. Karena ini ya yang sekarang sudah terjadi. Coba apa mau dibayangkan? Indonesia benar-benar bisa bukannya gelap lagi, terbakar kayak di gunungan ini. Mie gonjang-ganjing langit kelap-kelap. Kalau mereka masih dibiarkan, Mas. Kalau saya benar-benar tetap mengatakan ini berbahaya, Mas. Berbahaya kalau dibiarkan. Bapaknya saja sudah jelas begitu, apalagi anaknya. Yang anaknya jelas-jelas punya rekam jejak atau track record yang sangat-sangat buruk. Belum lagi kalau kita lihat ini. Orang dengan rekam jejak masuk ke situs-situs porno, situs-situs X kayak gini. Ya itu udah jelas otaknya juga porno, Mas. Ini saya bukan ahli, saya bukan psikolog untuk melakukan itu. Tapi banyak sekali ya psikolog yang kemudian sempat kalau kita seminar, kita bicarakan bagaimana rusaknya otak ketika anak masuk gara-gara pornografi. Memang rusak. Contohnya itu tadi, ngobrol dengan adiknya, ngobrol soal sepatu soal pre-love, kok tiba-tiba dia lari ke pre-love Syahrini. Dan terbukti tadi, ada beberapa orang meng-save nomor dia itu dengan sebutan customer Syahrini. Itu artinya apa, Mas? Artinya mungkin, ya saya bilang mungkin ya, diduga orang yang bernomor itu pernah memesan dalam tanda kutip Syahrini, tetapi adanya cuma Syahrini KW, ya dikasihlah Syahrini KW, dimakan juga sama dia. Oh itu bukan ini, maksud saya pikir tanya apa namanya Pak? Produk sepatu itu bukan? Oh, sorry. Enggak, ini pembicaraan laki-laki, seorang laki tahu lah. Itu ya. Wah, saya kayaknya udah kakek-kakek. Ada orang yang pengennya ini pokoknya. Ketika dia dapat itu kasih KW-nya aja. Ya, kalau sudah sampai sini KW aja disikat. Dan itu di-save sama ini yang penjual produk itu. Penjual produk adalah istilahnya. Kita nggak perlu sebutkan itu. Jadi memang banget, Mas. Apakah kita rela ya kemudian untuk dipimpin ya atau digadang-gadang punya pemimpin masa depan kayak gini? Siapa pemimpinnya, tapi kalau dari awal itu memang orangnya itu sudah dikenal dengan mudah bisa memalsukan riwayatnya, meskipun dia bisa aja bilang itu kan bukan saya, itu kan tim sukses. Setim suksesnya saja ini sama seperti bapaknya, Mas. Bapaknya kan pernah juga waktu itu mengatakan IP-nya di bawah 2. Tapi kemudian ketika dia bilang IP-nya di bawah 2 nggak diralat, orang mengatakan itu kan candaan. Sebuah candaan. Di seminar ilmiah tahun 2013. Tidak mungkin itu bisa dianggap candaan kalau itu memang benar-benar terjadi. Dan kalau ini lebih parah lagi. Sistem pendidikan kelas 9 sampai dengan kelas 15 yang diikuti oleh bocil ini, jelas dia loncat-loncat dan hilang hilang setahun. Karena untuk terbitnya surat keterangan tadi, itu harus ada syarat misalnya rapor 3 tahun. Ada surat keterangan lulusnya. Ini nggak ada semua.
Nggak ada semua surat-surat keterangan kok tiba-tiba bisa terbit surat keterangan lulus ini kayak gini tuh dari mana? Ya. Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Dirjen Dikdasmen ya. Jelaskan deh ini. Dan ini sekarang terus kita kejar. Karena gugatannya dicabut kan oleh si dokter palsu itu ya. Nah, sekarang kita masukkan lagi. Mas, begini. Bagaimanapun kan ini satu keluarga. Ya. Dan kalau dibandingkan dengan masyarakat Indonesia, itu kita bisa mengatakan hanya satu keluarga. Hanya satu keluarga tapi duitnya banyak banget. Ya, tapi kenapa warga negara ini bisa sedemikian mudah diacak-acak? Gini. Ini kita bicara yang agak tidak ini ya. Iya. Agak tidak ilmiah gitu. Ya, mungkin agak tidak ilmiah, agak tidak. Bolehlah disebut agak tidak ilmiah. Tapi selaku warga masyarakat, ya ini kembali kepada pembicaraan saya di Madilog beberapa kemarin. Ya ada beberapa hal yang mungkin dia lakukan ya gitu. Mungkin secara normal, tapi ada juga mungkin yang nggak abnormal. Ya udah terjemahan sendirilah yang nggak yang abnormal itu apa? Ya artinya sebenarnya nggak mungkin lah seorang sama-sama makhluk Tuhan itu bisa berpengaruh terhadap makhluk Tuhan yang lain. Tapi kalau yang kita pandang dengan optimis ya, artinya dipandang tidak usah masuk ke matra keberapa gitu. Karena dia memang sudah main kuncian-kuncian. Contohnya apa? Ketika ayahnya tuh misalnya jadi wali kota, dia kan tahu siapa kapolwilnya situ, siapa danremnya situ, dan itu ikut terus kan, sampai dengan dia berkuasa. Ya kemudian ini jadi petinggi nomor 1 di TNI, ini petinggi nomor 1 di Polri. Ya udah, bawaannya kan ikut semua. Sehingga kan kita sekarang sering dengar, kasihan sekali kan presiden kita, ya kan, Pak Prabowo ini tidak sepenuhnya dia bisa menjalankan pemerintahan karena masih ada yang disebut sebagai, menurut saya sebenarnya nggak setuju istilah itu geng Solo. Nggak lah, saya juga nggak setuju istilah geng Solo itu ya. Ini dia bukan orang Solo terlalu kecil kalau kemudian diwakili menjadi dia. Solo itu harus tumbuh, harus berani ngelawan istilah geng Solo itu gitu. Dan dulu kan kita mengenal Solo tuh Wulangre. Oh iya, betul. Dan lebih tua dari Jogja Solo itu. Cuman memang karena beberapa perilaku orang-orang yang kemudian tidak baik ya. Jadilah seperti itu. Sama seperti kasus Mas. Kalau orang mengatakan kalau sebelum masuk Solo kan kita lewat wilayah namanya Kartosuro. Begitu lewat Kartosuro, ada satu kompleks Kopassus kan. Di sebelah kanan. Kandang Menjangan ya? Kandang Menjangan. Nah, yang kemudian itu sangat-sangat viral karena dulu orang kalau lewat Kandang Menjangan itu itu harus pelan-pelan banget gitu kan. Ada banyak polisi tidur, kalau enggak kan dulu malah mobil dihajar di situ kan gitu dulu. Sekarang alhamdulillah enggak. TNI sudah sangat baik. Tapi kenapa itu bisa disebut Kandang Menjangan? Ya memang itu Kandang Menjangan, Mas. Itu kan dulu kan halaman sangat luas. Tempat tempat kijang-kijang menjangan dari Keraton Kasunanan Surakarta ya gitu. Kemudian ada di situ. Tapi ketika kemudian terjadi perang kemerdekaan, ketika Jogja jelas-jelas banget keperpihakannya kepada Republik. Nah, Solo agak abu-abu, akhirnya kan itu kan diduduki oleh TNI. Iya kan, karena itu dianggap markas Belanda kan. Ya udah, ketika diduduki TNI ya nggak pulangin lagi ke keraton. Makanya namanya tetap Kandang Menjangan, tetap tempat atau kandang ya untuk menjangan. Tapi itu sebenarnya sudah tidak lagi wilayah keraton. Kalau dilihat Mas, keraton Solo ini gede banget ya wilayahnya, mulai dari Kartosuro sampai ke Surakarta. Jadi itu kan ini besar banget. Urusannya dari pemihakan awal ya. Iya. Dan kenapa Solo itu tidak mendapatkan daerah istimewa? Karena itu juga. Jadi kalau sekarang ada beberapa anggota dewan yang lagi mencari atau memunculkan kembali daerah istimewa untuk Surakarta, dengan segala hormat saya, tolong baca sejarah. Ya gitu. Karena itu sebenarnya negara ini sudah tahu mana tempat-tempat yang layak mendapat daerah keistimewaan kayak Aceh. Karena dia berjasa besar untuk Republik sampai menyumbangkan pesawat Selawa dan Jogja. Ya waktu itu Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menyerahkan hartanya juga. Dan Jogja itu daerah mandiri loh sudah. Nagari Ngayogyakarta Adiningrat. Bahkan Bung Karno itu pernah dilantik, pernah dikukuhkan menjadi Presiden RIS Republik Indonesia Serikat itu di Keraton Sitinggil di Keraton Kasultanan. Solo mana? Nggak ada kayak gitu. Meskipun Solo itu jauh lebih kaya, jauh lebih. Nah ini sekarang diteruskan sama Raja Jawa ini, sok-sok Raja Jawa ini dengan kekuasaannya, dengan keuangannya. Itulah Mas, dia bisa kemudian mengkontrol semuanya. Ya. Jadi kalau
lawyer saya. Sebetulnya kasihan juga ya kalau misalnya ini kita jadikan sebagai ikon dalam tanda petik. Solo juga kan nggak kasihan dengan orang-orang Solo yang lain. Lo kasihan orang-orang Solo yang lain, makanya Solo harus bergerak gitu loh. Maksudnya bergerak itu berpikir kritis ya. Bergerak itu nggak harus demo enggak. Iya. Saya juga tidak Ya kita bukan provokator lah. Lah iya, tapi semacam apa yang pernah dilakukan oleh kita kembali lagi. Semacam yang pernah dilakukan oleh anaknya dulu. Iya. Ketika dia iseng-iseng tapi tidak bagus ini. Dia memberikan gambar Dajjal ini ya. Gitu, Illuminati atau mata satu ini di warungnya Kota Barat, Markobar itu, Martabak Kota Barat. Ya itu harus dilawan. Ya waktu itu kan ngeyel dia bilang ini segitiga persatuan antara pemilik harus siapa. Enggak lah, ini jelas-jelas dia dan kemudian ketika sekarang orang juga tahu bisnisnya, kita review lagi. Bisnisnya ini kemudian sekarang tutup dengan sendirinya. Ya, karena jelas ini kan tidak punya core bisnis yang benar kan. Waktu itu memaksakan Garuda untuk juga menggunakan keripiknya. Ini kan jelek banget gitu. Gitu, Mas. Apakah hanya si corporation ini yang kemudian katakan sajalah di belakang dia? Iya. Enggak. Rata-rata semua juga di belakang dia. Karena kan takut dengan kekuasaan Raja Jawa palsu ini. Mohon maaf, Mas. Iya. Waktu itu ada juga perusahaan tapi ini sifatnya dari dia ya. Kalau sudah nggak bantu, dihajar biasanya. Oh, kalau sudah nggak bantu dihajar. Contohnya sebuah perusahaan tekstil yang sangat besar di Solo. Oh, Sritex. Ya. Oke. Tahu nggak bagaimana jasa Sritex yang luar biasa terhadap keluarga ini tadinya? Ya, zaman masih ayahnya almarhum Pak Lukminto. Sebelum diteruskan oleh putra-putranya yang sekarang malah dipidana ya gitu. Dulu kan supportnya luar biasa. Nggak usah orang lain, karyawannya Sritex aja milih dia aja kan udah pasti jadi kan waktu itu ya kan. Nah, apa yang terjadi ketika kemudian sudah selesai? Ya dihabisi. Akhirnya kan sekarang kita lihat, kasihan kan Sritex dipilot kan ditutup terus kemudian putranya Pak Lukminto ya, kemudian dia sekarang diperkarakan ya. Wah, karyawannya nggak jelas dan waktu itu ya kita lihatlah bagaimana Noel waktu itu sebelum jadi TSK. Wah, mau membela gitu, akhirnya habis. Nggak usah jauh-jauh, yang kecil saja. Ketika saya kemarin cerita soal SMK, bagaimana perjuangan Pak Haji Sukiyat, Pak Sukiyat yang membantu sepenuh hati dengan semua dan akhirnya mobil SMK hanya keluaran Solo yang bagus banget. Tapi kemudian nama Pak Kiat dihapus. Ya kan nama Pak Kiat kan dihilangkan. Tadinya Kiat SMK jadi hanya SMK saja. Emang keluarga ini tuh benar-benar ya kalau dalam bahasa saya nggak bawa wayangnya tapi waktu itu pernah saya tunjukkan. Sengkuninya itu ya ada gitu. Jadi dia itu benar-benar pengkhianat. Iya. jadi memang ya keluarga ini ya memang orang harus tahu bahwa DNA-nya begitu gitu. Jadi jangan senang kalau dekat dengan dia. Dekat dengan dia tuh ketika dibutuhkan dekat. Ketika sudah nggak dibutuhkan diinjek habis, diajar habis. Penyediaan kantong-kantong itu dengan mempersilahkan mempersilahkan oligarki untuk memasukkan uang. Itu kan sebetulnya pertama bukan lagi tidak etis, tapi memang melanggar. Sangat melanggar dan koruptif ini. Iya, tapi ini kan tidak ada apapun yang kemudian berdampak pada katakan saja. Dengan segala hormat kita, Mas. KPK saja dia bisa tunjuk KPK sampai 2 kali kok. Mana ada presiden yang sampai KPK yang sekarang mana tunjukannya yang lama. Iya, betul. Ya kan ya aman lah, aman dan sentosa lah. Biasanya presiden itu punya legasi terhadap KPK masa jabatannya. Tapi kan KPK yang sekarang ini kan juga tunjukkan dari dia juga. Iya. Jadi kenapa bisa? Makanya saya juga lihat ya gimana bisa laporan yang sangat detail dari Mas Ubaidillah Badrun ya. Iya, Ubaidillah Badrun itu bisa berhenti padahal detail banget. Ya, laporan di KPK itu kan sebenarnya detail banget, menyangkut keluarga ini, menyangkut bisnis ini, yang kemudian tadi sudah saya tunjukkan gambarnya bahwa mereka itu sebenarnya keterkaitannya ada ayahnya nebang, kemudian penantunya nambang, anaknya nebeng, kalau saya tidak salah baca. Nebeng. Benar. Ini kan yang ada di KPK sebenarnya sudah jelas lah, gitu. Kenapa juga ini tidak kemudian dengan cepat bisa dilidik dan kemudian bisa dikejar?
Ya, Apakah repot. memang udah jadi kutukan bahwa negara kita ini sangat, kalau kata Gunnar Myrdal dalam ASEAN Drama, sangat soft state, sangat Iya, iya, iya. koruptif, sangat maaf nih ya, Menjijikan gitu ya. menjijikan gitu. Ya memang. Sampai kemudian ya, ada istilah ya, kalau orang dekat dengan dia itu ya, gitu. Jadi ini maaf aja, saya barusan dapat kiriman lucu ini kaos ini ya, gitu. Oi. Jadi saya pakai lagi gitu kaos. Jadi kalau dekat dengan dia, itu awalnya itu dia mungkin sebagai sahabat, gitu ya. Tapi begitu sudah jauh, ya dia nggak jadi sahabat lagi. Nah ini penggambarannya. Nah, konco itu ketika Guyu. dekat, Oh iya. guyu, ya kan? Biyen konco guyu. Biyen konco guyu, saiki konco Saiki konco ASU. Oh. Ya kan. Dulu teman ketawa, ya kan gitu. Iya. Ketika masih dekat, ya kan? Oh iya. Nih biar jelas. Dulu ketika masih dekat tuh teman ketawa-ketawa. Iya. Tapi ketika sudah jauh, itulah seritek. Kan kasihan. Iya. Begitu sudah jauh, dihempaskan istilahnya. Ya kan, Pak Kiat. Duo banget, nggak ada Pak Kiat, nggak ada SMK. Karena kalau hanya mengandalkan mock-up atau produk-produk prototipe SMK yang ada dari sekolah menengah kejuruan, nggak akan terkenal sampai begitu karena produknya ya gitu, maaf nih, kayak mobil odong-odong itu aja. Tapi ketika dibuat di bengkel Pak Kiat, bagus banget kan, gitu. Dan Pak Kiat pun sekarang bikin mobil rakyat juga bagus bentuknya. Iya. Ada yang namanya Mahesa, mobil-mobil untuk kerakyatan, ada mobil semi traktor, ada untuk ngolah padi, ada untuk mengganti ani-ani dan lain sebagainya, kan bagus lah ya. Kreatif dia dengan Mas, segala keterbatasan. Apakah memang gaya berkuasa Jawa itu begitu? Enggak. Keji, kejam. Enggak. Itu harus saya. Enggak. Gini, karena kalau ngambil contohnya salah mungkin. Iya. Nah, itu kan Amangkurat 1. Nah, Amangkurat 2. Nah, iya. Dan yang jahat kan Amangkurat 4 kan ada, gitu kan. Dan dia kan pernah dalam Madilog sebelumnya kan saya ceritakan ya bahwa dia pernah ke Jogja. Nah, waktu di Madilog belum saya ceritakan kotanya mana. Iya. Silakan. Iya. Dia mau minjam baju, Mas, kepada Raja Jogja. Dan ini cerita ini A1. Ya. Tapi alhamdulillahnya nggak boleh, ora pareng. Baju itu bagi kita yang ngerti, Mas, itu bukan sekedar baju, Mas. Ini ada yang namanya sifat kandel. Sifat kandel itu apa? Ada semacam kekuatan yang kemudian ini ada. Kekuatan itu bukan kita berarti musyrik, Mas. Iya. Tapi kekuatan itu ya kita punya, kalau doa kita antunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita cocok dengan menggunakan baju itu ya kita punya daya lindueh gitu. Saya juga percaya. Iya. Gini, kalau kita memakai baju tertentu dan pada saat itu banyak zikir, kan kadang-kadang bajunya itu membawa ketenangan. Persis. Nah itu kok mau dipinjem gitu aja? Ya kan nggak boleh. Nah aja ini orang ini mau tiba-tiba mau pinjem baju gitu. Nah akhirnya dia pakai baju yang salah itu, Amangkurat 4 itu. Itu. Jadi sifat Jawa tidak sebenarnya begitu, Mas. Ya. Tapi kalau dia salah menerapkan ajaran Jawa, dia menjadi salah. Kan kemudian kalau dia salah menerapkan apa yang kemudian sering saya gelarkan di dalam pewayangan ini, Mas, gitu. Justru itu yang orang melakukan, Roy Suryo kok pakai wayang itu. Loh, justru kita mengingatkan masyarakat bahwa kita punya budaya adiluhung ini, gonjang-ganjing langit kelap-kelap ini, untuk kemudian kita gunakan sebagai sarana kita untuk mengingatkan kembali masyarakat. Karena zaman dulu, zaman Bung Karno pun ada yang namanya wayang suluh ya, untuk penyuluhan kepada masyarakat. Dan kita juga mengingatkan mereka agar jangan sampai dinasti Petruk ini ya, ada Petruk tua ya, ada Petruk cilik ini terus-menerus masih menggerogoti bangsa Indonesia. Itu, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Sobat Madilog, demikian tadi pembicaraan kami. Di negeri ini kekuasaan sering tidak datang seperti petir. Ia lebih sering hadir seperti kabut. Perlahan, nyaris tak terasa sampai tiba-tiba kita sudah berdiri di tengahnya tanpa tahu sejak kapan kita masuk ke dalamnya. Yang berbahaya bukan ketika seseorang naik dengan cepat. Yang berbahaya adalah ketika prosesnya tak pernah benar-benar diperiksa dan publik pelan-pelan belajar menganggap kejanggalan sebagai hal yang biasa.
Karena sekali kita menerima sesuatu yang ganjil itu wajar, maka batas antara yang layak dan yang tidak layak akan kabur. Dan ketika batas itu hilang, demokrasi tidak runtuh hanya dalam satu malam. Ia memudar sedikit demi sedikit sampai akhirnya hanya tersisa prosedur tanpa makna. Mungkin disitulah letak pentingnya percakapan seperti ini. Bukan untuk menjatuhkan sama sekali. Kami tidak berpikir seperti itu. Tetapi untuk mengingatkan bahwa dalam politik, hal-hal kecil yang dulu kita anggap lucu atau sepele, bisa jadi justru adalah petunjuk paling jujur tentang bagaimana kekuasaan bekerja. Para ulama besar sudah lama mengingatkan kita tentang itu. Imam Al-Ghazali pernah menulis, kerusakan rakyat bermula dari kerusakan penguasanya, dan kerusakan penguasa bermula dari hilangnya kejujuran. Maka tugas kita sebetulnya sederhana saja. Tidak perlu menjadi hakim, tidak perlu menjadi algojo. Cukup, jangan pernah berhenti bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.